Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Nur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai percabangan. Apa sih itu percabangan? Nah, percabangan itu merupakan proses penyeleksian terhadap satu atau lebih kondisi untuk menentukan atau menjalankan suatu keputusan atau aksi. Nah, apa sih maksudnya itu? Penyeleksian ini dilakukan terhadap jika Anda mempunyai Contohnya itu jika Anda mempunyai beberapa pilihan dan jika pilihan itu bernilai true, maka akan muncul suatu pernyataan atau aksi. Ada beberapa jenis percabangan. Yang pertama itu adalah percabangan satu kondisi, if. Yang kedua adalah percabangan dua kondisi, if else. Yang ketiganya percabangan bersarang, if else. Dan yang terakhir adalah switch case. Nah, percabangan satu kondisi, if. Nah, percabangan if ini biasanya digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal dan akan diproses bila seleksinya terpenuhi. Nah, maka pernyataan yang berada di dalam blok if itu akan diproses. Nah, ini adalah struktur flowchart dari percabangan if. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, struktur if ini hanya mempunyai satu kondisi, yaitu ini. Dan jika kondisi ini bernilai true, maka program akan menjalankan pernyataannya. Dan jika kondisinya ini bernilai false atau salah, maka program tidak akan menjalankan atau menghasilkan apapun. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasusnya seperti saat ingin masukkan nilai ya. Nah, kita masukkan dulu variabelnya nilai. Masukkan nilai. Nah, di sini kondisi yang saya gunakan adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka status yang akan keluar lulus. Nah, jika nilainya tidak lebih dari 75 ini atau kurang dari 75, maka tidak akan menghasilkan apapun. Kita coba aja langsung codingnya. Saya menggunakan bahasa pemrograman C++ dan saya menggunakan dev C++ untuk ininya. Nah, kita masukkan dulu struktur C++, yaitu adalah struktur pertama dalam C++. Jika tidak ada struktur ini, maka bahasa pemrograman C++ ini tidak akan jalan. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu tipe datanya itu adalah integer dan masukkan variabelnya itu adalah nilai. Gunakan titik koma ini sebagai pengakhirannya. Nah, setelah itu kita masukkan dulu variabel berikutnya, si outnya itu adalah masukkan nilai. Nah, sebelumnya saya minta maaf, keyboard saya di sini rusak ya, agak bermasalah. Masukkan nilai. Nah, sekarang kita siin, masukkan variabel nilainya. Nah, ini ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur percabangan if-nya. Kita tulis dulu if tanda kurung tanda kurawa. Nah, dalam tanda kurung ini berisi nilai dan kondisi variabel dan kondisinya. Kita tulis variabelnya itu nilai, kondisinya itu lebih dari sama dengan 75. Nah, setelah itu kita masukkan suatu pernyataannya, out. Nah, pernyataannya itu adalah status lulus. Status lulus. Endline. Titik mana? Ini merupakan codingan dari struktur percabangan if. Nah, kita coba save dulu filenya. Kita simpan di music saja. Di new folder kita tulis sebagai percabangan if. Nah, setelah di save kita running programnya. Nah, di sini kita compile and run. Kita coba. Oh, maaf. Nah, kita save lagi dan kita coba jalankan.
Nah, jika program sudah keluar gini, nah kita coba masukkan nilai yang lebih dari 75, misalnya 80, maka akan keluar status lulus. Dan bagaimana jika nilainya kurang dari 80? Nah, kita coba jalankan lagi programnya. Nah, kita coba tulis 60 di sini. Nah, maka tidak akan mengeluarkan aksi atau pernyataan apapun. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang percabangan dua kondisi if else, yaitu pernyataan satu akan dilaksanakan jika kondisi yang diinginkan terpenuhi. Jadi, jika kondisi pertama bernilai true, maka pernyataan satu ini akan dilaksanakan. Dan jika tidak, akan dilakukan pernyataan dua. Nah, jika kondisi pertama ternyata false, nah maka akan diolah di kondisi kedua. Dan jika kondisi kedua bernilai true, maka akan keluar pernyataan dua. Dan jika kondisi pertama dan kondisi kedua ternyata bernilai false, maka program tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun. Nah, ini adalah struktur if else dari flowchart. Nah, di sini kita lihat mempunyai dua kondisi. Nah, jika kondisi pertama true, pernyataan satu yang akan keluar. Dan jika kondisi keduanya true, maka pernyataan yang kedua bakal keluar. Jika false, nah program tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun. Nah, di sini contoh kasusnya tentang masih melanjut nilai yang kemarin. Nah, bagaimana jika nilainya kurang dari 75? Kita langsung coba mengcodingnya. Kita masukkan variabelnya nilai, coutnya adalah misalkan masukkan nilai, dan spasiunnya itu variabel nilainya. Nah, masukkan lagi seperti pertama, seperti masukkan variabel nilainya. Nilai lebih dari sama dengan 75. Tanda Kurawa. Kita masuk ke struktur keduanya, yaitu else. Langsung saja menggunakan tanda Kurawa dan langsung tulis saja pernyataannya. Tidak lulus. Tidak lulus. Kita save dulu programnya. Di sini ada percabangan. Nah, kita coba. Nah, ini adalah struktur dalam struktur percabangan if else dalam codingan C++. Nah, kita coba jalankan dulu programnya. Nah, kita coba langsung tulis nilai yang di bawah. Nah, akan keluar status tidak lulus. Nah, di percabangan else ini tidak perlu menggunakan tidak perlu menambahkan variabel kurang dari 75, karena jika nilai di if ini bernilai false, maka akan muncul pernyataan tidak lulus. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang percabangan lebih dari dua kondisi, atau disebut dengan percabangan if bersarang, if else. Nah, percabangan ini adalah untuk melakukan tindakan yang dilakukan
terhadap beberapa kemungkinan kondisi. Jadi kondisinya ini lebih dari 2. Nah, seperti ini struktur dari percabangan bersarang ini. Nah, di sini lebih dari 2 itu ada 3 kondisi misalkan. Nah, jika di kondisi pertama bernilai true, maka akan keluar pernyataan pertama. Jika di kondisi kedua bernilai true, maka akan keluar pernyataan kedua. Dan jika di kondisi ketiga bernilai true, maka akan keluar pernyataan ketiga. Nah, jika ketiganya salah, maka tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun. Nah, seperti ini contoh kasusnya. Misalkan saya ingin membuat grading nilai, yaitu jika nilainya lebih dari 90 dan kurang dari sama dengan 100, statusnya bagus, sangat bagus. Nilai yang lebih dari 80 dan kurang dari 90, statusnya bagus. Nilai lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 80, statusnya cukup bagus. Nah, kita langsung coba ke codingannya. Nilai integernya, nilai masukkan outnya lagi. Masukkan di sini itu masukkan nilai. Nah, kita masukkan if pertamanya itu adalah if itu nilai itu lebih dari 90 and nilai kurang dari sama dengan 100, dari sama dengan 100. Nah, karena saya menggunakan 2 variabel di sini, maka variabel nilainya ditulis 2 kali agar terbaca. Isi outnya itu adalah status. Itu misalkan sangat bagus. Nah, yang keduanya kita gunakan else if. Sama seperti ini, masukkan lagi variabel nilainya. Ini lebih dari 80. Ya, lebih dari 80 and kurang dari sama dengan 90. Kurang lagi si outnya. Nah, masukkan sekali lagi else if nya. Nilai kurang dari 70 and kurang dari sama dengan 80. Masukkan si outnya. Terus itu adalah true. Nah, kita save dulu. Percobaan ini tuh bersarang. Nah, ini adalah struktur dari percabangan bersarang. Kita coba jalankan dulu programnya. Oh iya, jangan lupa tulis nilai. Sini juga nilai.
jika tidak dituliskan variabelnya lagi, maka program itu tidak akan terbaca. Nah, sekarang sudah terbaca. Nah, bagaimana jika nilai saya 98 misalkan 95, maka akan keluar status sangat bagus. Nah, kita coba lagi. Nah, bagaimana jika kurang dari misalkan 85? Nah, akan keluar status sangat bagus. Nah, bagaimana kalau kurang dari 80? Misalkan lebih dari 70, 75. Nah, akan keluar status cukup bagus. Nah, bagaimana jika nilainya kurang dari 70? Kita hanya perlu masukkan else-nya saja. Nah, tulis saja di sini status gagal. Kita tulis saja langsung di sini gagal. Perusahaan kayaknya Anda perbaikan remedial saja. Nah, kita coba nilainya kurang dari 70, misalkan 60. Nah, akan keluar sebuah statement Anda harus remedial. Nah, ini adalah struktur dari if bersarang. Nah, kenapa if bersarang? If ini merupakan suatu percabangan yang berdiri sendiri, dan else if ini adalah sebuah kondisi atau percabangan yang berada di bawah if. Nah, maka akan tertulis seperti ini. Kenapa di else-nya itu cuma kenapa tidak menggunakan else if lagi di akhirnya? Karena else ini adalah seperti pengecualian di antara semua variabel ini. Jadi jika nilainya tidak ada di variabel ini, maka yang akan keluar adalah ini. Oke, selesai. Berikutnya saya akan membahas mengenai switch case. Nah, switch case ini ialah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu kemungkinan dari beberapa pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Nah, switch case ini tidak jauh berbeda dengan if bersarang, yang membedakannya itu dari bahasa pemrogramannya atau jenis codingannya. Nah, ini adalah strukturnya. Nah, kita langsung saja mengcoding. Misalkan di sini saya akan mengcoding tentang harga tiket kereta api misalkan. Sini tulis dulu strukturnya. Nah, kita masukkan integernya, misalkan pilihan itu pil. Sini saya masukkan 2 variabel dan jumlah saja kita biar singkat. Misalkan di sini kita tulis dulu cout-nya. Daftar. Kita tulis di sini misalkan daftar tiket ke kereta api. Daftar tiket kereta api. Nah, kita masukkan di sini misalkan cout-nya. Itu yang pertama itu adalah kelas ekonomi, misalkan kelas ekonomi. Nah, biar cepat saya menggunakan /n saja. /n. Yang kedua itu adalah
ini saya lupa masukkan ini. Nah, yang kedua itu adalah misalkan kelas bisnis. Nah, kita gunakan Sasagi. Yang ketiganya itu adalah kelas eksekutif. Misalkan eksekutif. Nah, kita NDL titik koma. Nah, kita masukkan lagi variabelnya out, itu ada sini, masukkan jumlah. Pertama-tama itu pilihan dulu, masukkan pilihan. Nah, kita siin pilihan di sini pil. Nah, langsung kita masuk ke switch case nya. Nah, struktur pertama itu kita ketik switch. Nah, setelah itu masukkan variabelnya pil. Setelah itu ini buat tanda kurawa case 1 Nah, kita hanya perlu menuliskan di sini outnya itu ada, nah, misalkan harga tiket ekonomi itu harga tiket itu misalkan Rp 150.000 per orang. Nah, misalkan seperti ini titik koma. Setelah itu kita masukkan out di sininya itu, misalkan di sini kita tambahkan, masukkan jumlah. Kita copy saja di sini. Nah, masukkan jumlah, misalkan di sini. Nah, kita masukkan in-nya dari jumlah dari titik koma. Kita buat spasi di sini yaitu out. Di sini kita buat lagi out total bayarannya. Total bayar misalkan di sini. Total bayarnya itu kita tulis. Nah, kita masukkan jumlahnya itu. Misalkan kali 5, bisa kali 150. Kita tulisan di koma. Kita kupas saja di sini agar kita ganti saja angkanya jadi 2. Ini misalkan jadi 250.000, ini jadikan 250.000. Nah, kita kopas lagi. Ini yang ketiga, misalkan ini jadi 300.000. Nah, oh ya, jangan lupa di break. Nah, jangan lupa di break. Nah, setelah itu kita tulis di sini defaultnya. Nah, default, misalkan default. Defaultnya itu misalkan di sini out.
pilihan Anda salah. Nah, kita save dulu. Di sini case. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, seperti ini jika programnya jalan. Kita coba masukkan, misalkan kita masuk kelas ekonomi. Nah, kelas ekonomi itu harga tiketnya 150.000 per orang. Misalkan saya itu hanya membeli 2 tiket. Nah, total bayarnya adalah 300.000. Nah, agar sedikit rapi. Nah, jika kita masukkan coba kelas bisnis. Oke, coba satu-satu, misalkan yang kedua. Nah, itu 250.000, misalkan 4 orang. Nah, total bayarnya itu adalah 1 juta. Nah, kita di sini masuk. Nah, masukkan pilihannya, kita benarkan dulu. Nah, coba yang ketiga. Yang ketiga misalkan kelas eksekutif. Kelas eksekutif ini 300.000. Masukkan pilihan 3. Harga tiketnya ini misalkan saya butuh 2 orang saja. Kita bayar 600.000. Nah, jadi ini adalah struktur switch case dari daftar harga tiket. Nah, saya jelaskan. Saya akan jelaskan. Nah, saya mempunyai di sini tuh mempunyai 2 variabel, yaitu pilihan dan jumlah. Jumlah ini untuk mempermudah membuat total bayar atau total bayarnya agar lebih mudah. Jadi saya tulis itu. Nah, dalam menulis switch case kita harus mengikuti strukturnya ini. Itu yang pertama switch, tanda kurung, masukkan variabel, tanda kurawa. Setelah itu masukkan case 1.2. Nah, kita masukkan pernyataan-pernyataannya dan diakhiri dengan break. Kenapa harus diakhiri dengan break? Karena jika ada case 1, case 2 tanpa break, program itu akan kebingungan dan malah dua-dua perintah yang ke-1 dan kedua ini akan dijalankan. Makanya harus memakai break. Nah, kita tulis default. Oke, defaultnya. Nah, ini default ini untuk apa sih? Sama fungsinya seperti else. Nah, jika di sini tidak ada variabelnya yang dimasukkan, maka akan keluar pilihan Anda salah. Misalkan di sini saya masukkan saja langsung. Nah, pilihan keempat. Nah, pilihan Anda salah. Fungsi default itu sama dengan fungsi else. Nah, di sini kenapa saya tidak menggunakan break di terakhir? Karena tanpa break pun perintah terakhir akan tetap bisa dijalankan. Seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.